Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jembatan surga yang dirahmati Allah. Saya doakan yang sudah subscribe semoga sehat selalu dimudahkan segala urusannya, dan yang belum subscribe saya doakan selalu dilimpahkan rezekinya. Ilmu laduni adalah sebuah pengetahuan spiritual yang hadir bukan dari proses belajar biasa, bukan pula dari tumpukan buku atau pendidikan formal. Ia datang sebagai anugerah langsung dari Allah, yang ditanamkan ke dalam hati hamba-hamba pilihannya. Karena itu, ilmu laduni sering dipandang sebagai cahaya ilahi yang menyinari akal dan hati manusia tanpa harus melewati tahapan belajar konvensional. Banyak orang yang kagum ketika melihat seseorang yang tidak pernah menempuh pendidikan tinggi, namun bisa menjelaskan persoalan yang rumit dengan begitu mudah dan jelas. Hal ini bukanlah kebetulan, melainkan tanda bahwa ia telah dianugerahi pengetahuan laduni. Pengetahuan ini tidak lahir dari hafalan atau teori, melainkan dari kedekatan hati dengan Sang Pencipta. Ilmu laduni bisa dianggap sebagai rahasia besar dalam kehidupan spiritual. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan hikmah langsung dari Allah. Apa yang bagi orang lain membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipahami, bisa saja langsung tertanam dalam benak seorang pemilik ilmu laduni hanya dalam sekejap. Karena itu, ilmu ini sering disebut sebagai pengetahuan yang melampaui batas logika manusia biasa. Sejarah mencatat, banyak ulama besar, wali, dan orang-orang saleh yang dikenal memiliki ilmu laduni. Mereka tidak hanya menguasai pemahaman agama secara mendalam, tetapi juga mampu memberikan solusi atas masalah kehidupan yang kompleks. Ilmu ini menjadikan mereka sebagai sumber rujukan, bukan hanya dalam hal keagamaan, tetapi juga dalam persoalan sosial dan kemanusiaan. Ilmu laduni bukanlah sesuatu yang bisa dicari dengan ambisi atau sekadar menginginkannya. Ia datang sebagai anugerah, hadiah dari Allah kepada hamba yang menjaga kesucian hati, membersihkan diri dari kesombongan, dan hidup dengan penuh ketundukan. Dengan kata lain, ilmu ini tidak bisa dibeli dengan uang atau dicapai hanya dengan kecerdasan intelektual, tetapi dengan ketulusan dan kedekatan kepadanya. Para pemilik ilmu laduni seringkali menunjukkan keajaiban dalam cara mereka berpikir. Mereka mampu memahami persoalan dari sudut pandang yang luas, bahkan mampu melihat sesuatu yang orang lain tidak pernah perhatikan. Inilah mengapa ilmu laduni dianggap sebagai pancaran cahaya yang membimbing, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Fenomena ini sesungguhnya telah banyak kita jumpai dalam kisah-kisah para ulama terdahulu. Ada orang yang tidak pernah belajar secara formal, namun mampu menghafal kitab suci atau menjelaskan makna terdalam dari sebuah ayat. Ada pula yang bisa menyingkap rahasia kehidupan hanya dengan renungan singkat. Semua itu adalah tanda-tanda ilmu laduni bekerja dalam diri mereka. Bagi sebagian orang, ilmu laduni terasa seperti misteri. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengetahui sesuatu tanpa belajar? Jawabannya sederhana, karena Allah yang memberikan pengetahuan itu langsung ke dalam hati. Sama seperti seorang bayi yang belum pernah belajar bicara, tetapi diberi kemampuan oleh Allah untuk menangis agar bisa berkomunikasi. Begitu pula ilmu laduni diberikan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh akal semata. Ilmu laduni juga menunjukkan bahwa kecerdasan manusia bukanlah satu-satunya jalan menuju pemahaman. Ada dimensi spiritual yang jauh lebih tinggi, di mana pengetahuan ditanamkan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka tidak heran, pemilik ilmu ini seringkali tampil rendah hati, karena mereka menyadari bahwa semua yang mereka ketahui bukan berasal dari diri mereka, melainkan dari karunia ilahi. Orang-orang yang diberi ilmu laduni biasanya memiliki hati yang bersih, penuh keikhlasan, dan tidak terikat pada ambisi dunia. Hati mereka bagaikan cermin bening yang mudah menangkap cahaya. Karena itu, pancaran hikmah bisa masuk tanpa hambatan. Semakin bersih hati seseorang, semakin mudah baginya menerima pengetahuan laduni. Salah satu keistimewaan ilmu ini adalah kemampuannya menuntun pemiliknya untuk selalu selaras dengan kehendak Allah. Mereka memahami sesuatu bukan hanya secara teori, tetapi juga dalam praktik kehidupan.
Ilmu yang mereka miliki tidak berhenti pada kata-kata, melainkan mengalir menjadi sikap, tindakan, dan teladan nyata. Inilah yang membedakan ilmu laduni dengan sekadar kecerdasan intelektual. Dalam kehidupan sehari-hari, pemilik ilmu laduni seringkali menjadi tempat bertanya dan mencari solusi. Orang-orang merasa tenang ketika berdekatan dengan mereka, karena jawaban yang mereka berikan terasa menyentuh hati, seolah datang dari sumber yang lebih tinggi. Mereka tidak hanya berbicara berdasarkan logika, tetapi juga dengan hikmah yang dalam. Namun, perlu diingat, ilmu laduni bukanlah sesuatu yang bisa digunakan untuk kesombongan atau pamer. Justru mereka yang benar-benar memilikinya cenderung rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Sebab, mereka paham betul bahwa semua pengetahuan itu hanyalah titipan dari Allah, bukan hasil usaha pribadi. Hakikat dari ilmu laduni adalah mengingatkan manusia bahwa pengetahuan sejati bukan semata-mata hasil belajar, melainkan juga anugerah dari Sang Pencipta. Dengan begitu, manusia tidak boleh merasa paling pintar atau meremehkan orang lain. Karena bisa jadi, seseorang yang sederhana justru memiliki hikmah yang jauh lebih dalam daripada seorang yang bergelar tinggi. Akhirnya, ilmu laduni mengajarkan kita bahwa kedekatan dengan Allah adalah kunci dari segala pemahaman. Semakin seseorang menjaga hatinya, semakin besar kemungkinan baginya untuk menerima pancaran hikmah ilahi. Inilah makna terdalam dari ilmu laduni, pengetahuan yang datang langsung dari Allah, sebagai cahaya yang menuntun manusia menuju pemahaman sejati. Orang yang dikaruniai ilmu laduni biasanya memiliki kebijaksanaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mereka mampu melihat suatu persoalan tidak hanya dari permukaan, tetapi juga dari lapisan terdalam yang jarang disadari orang lain. Kebijaksanaan ini lahir bukan karena banyak membaca buku atau mendengar penjelasan orang lain, melainkan karena hati mereka tersambung dengan petunjuk dari Allah. Kebijaksanaan itu membuat mereka bisa menilai sesuatu dengan adil, tanpa terburu-buru, dan tanpa terikat oleh hawa nafsu. Ketika orang lain hanya fokus pada manfaat duniawi atau kepentingan pribadi, mereka justru melihat sisi yang lebih luas. Mereka memandang kehidupan sebagai bagian dari perjalanan menuju Allah, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil selalu memiliki nilai spiritual. Seseorang yang memiliki ilmu laduni tidak hanya bisa menjawab pertanyaan, tetapi juga bisa menghidupkan pemahaman itu dalam perilaku sehari-hari. Perkataan mereka tidak sekadar teori, melainkan lahir dari pengalaman batin yang dalam. Itulah sebabnya, ketika mereka berbicara, orang lain merasa tersentuh dan mendapatkan pencerahan. Seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulut mereka mengandung energi yang menenangkan hati. Pemahaman mendalam yang mereka miliki seringkali membuat mereka mampu menjelaskan makna dari ayat-ayat suci atau hakikat kehidupan dengan cara yang sederhana, namun penuh makna. Orang-orang yang mendengar penjelasan mereka sering merasa takjub, karena sesuatu yang sebelumnya rumit tiba-tiba menjadi jelas. Inilah bukti bahwa ilmu laduni bukan sekadar pengetahuan, tetapi sebuah cahaya yang menerangi. Kebijaksanaan yang lahir dari ilmu laduni juga membuat seseorang mampu membimbing orang lain tanpa harus menggurui. Mereka tidak merasa perlu memaksakan pendapat, karena apa yang mereka sampaikan biasanya langsung masuk ke hati pendengar. Keikhlasan dalam ucapan dan ketulusan dalam penyampaian membuat kata-kata mereka memiliki daya pengaruh yang kuat. Dalam banyak kisah, orang-orang yang memiliki ilmu laduni seringkali menjadi tempat orang lain mencari solusi. Bukan hanya solusi dalam masalah agama, tetapi juga dalam urusan kehidupan sehari-hari. Mereka bisa menenangkan hati orang yang gelisah, memberikan jalan keluar bagi yang buntu, bahkan menyadarkan mereka yang sedang jauh dari jalan kebenaran. Pemahaman mendalam yang mereka miliki tidak datang dalam bentuk hafalan panjang atau teori yang rumit, melainkan berupa intuisi batin yang tajam. Seolah-olah hati mereka sudah terisi dengan jawaban sebelum pertanyaan diajukan. Hal ini membuat mereka selalu relevan dengan kebutuhan zaman, karena hikmah yang mereka miliki tidak terbatas oleh waktu. Salah satu tanda kebijaksanaan sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi perbedaan pendapat.
Orang yang memiliki ilmu laduni tidak mudah tersulut emosi atau merasa harus selalu menang. Sebaliknya, mereka menghargai pandangan orang lain, lalu memberi penjelasan yang lembut namun penuh makna. Dengan cara itu, mereka tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan keteladanan akhlak. Kebijaksanaan mereka juga terlihat dari cara memandang kehidupan dunia. Mereka tidak terjebak dalam ambisi berlebihan atau perlombaan mengejar materi. Bagi mereka, dunia hanyalah persinggahan sementara. Karena itu, pemahaman mereka tentang hidup selalu mengarahkan orang pada nilai-nilai yang lebih kekal. Setiap nasihat yang mereka berikan biasanya mengandung ajakan untuk kembali kepada Allah. Pemilik ilmu laduni juga seringkali mengajarkan bahwa setiap peristiwa, baik suka maupun duka, memiliki makna tersembunyi. Mereka bisa menunjukkan sisi positif dari sebuah ujian, sehingga orang lain yang mendengar merasa lebih kuat menghadapi kehidupan. Dengan cara ini, kebijaksanaan mereka tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi pelita bagi orang banyak. Hal menarik lainnya adalah, mereka tidak pernah merasa bangga atau sombong dengan ilmu yang mereka miliki. Justru semakin dalam pemahaman mereka, semakin besar pula rasa rendah hati yang terpancar. Mereka sadar bahwa semua kebijaksanaan itu bukan hasil usaha mereka semata, melainkan murni karunia dari Allah. Kesadaran inilah yang membuat mereka selalu tawadu dan tidak suka menonjolkan diri. Pemahaman mendalam dari ilmu laduni juga membantu mereka membedakan antara yang benar dan salah dengan sangat jelas. Hati mereka seakan diberi cahaya sehingga bisa melihat mana jalan yang diridai Allah dan mana jalan yang menyesatkan. Karena itu, mereka jarang terjerumus pada kesalahan besar, dan bahkan bisa menuntun orang lain untuk menjauhi kesalahan yang sama. Kebijaksanaan ini menjadikan mereka sosok yang sangat berharga dalam masyarakat. Mereka ibarat mata air yang jernih di tengah padang pasir, memberi kesejukan bagi siapapun yang datang mendekat. Orang-orang merasa mendapatkan kekuatan baru setelah mendengarkan mereka, meskipun hanya sebentar. Itulah daya tarik yang membuat mereka selalu dirindukan kehadirannya. Pada akhirnya, kebijaksanaan dan pemahaman mendalam dari ilmu laduni mengajarkan bahwa pengetahuan sejati bukan hanya soal apa yang kita ketahui, tetapi juga bagaimana pengetahuan itu membentuk sikap dan perilaku. Mereka yang diberi anugerah ini menunjukkan bahwa ilmu seharusnya membawa kedamaian, bukan pertentangan. Ilmu seharusnya mendekatkan manusia kepada Allah, bukan menjauhkan. Dengan begitu, kita bisa memahami bahwa inti dari ilmu laduni bukan sekadar pengetahuan, tetapi cahaya hikmah yang membimbing pemiliknya menuju kehidupan yang penuh kedamaian. Kebijaksanaan itu tidak berhenti pada diri mereka sendiri, tetapi memancar keluar, menerangi orang lain, dan menjadi bukti nyata kasih sayang Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Orang yang diberi ilmu laduni biasanya memiliki ketajaman intuisi yang luar biasa. Intuisi ini bukan sekadar perasaan biasa, melainkan sebuah kepekaan batin yang seolah terhubung langsung dengan petunjuk dari Allah. Mereka mampu merasakan sesuatu yang akan terjadi, membaca situasi tanpa diberitahu, bahkan memahami perasaan orang lain hanya dengan melihat raut wajah atau mendengar suara. Ketajaman intuisi tersebut membuat mereka seringkali tampak seperti mengetahui rahasia yang tersembunyi. Bukan dalam arti mengetahui segala hal yang gaib, melainkan mereka memiliki firasat yang sangat kuat, yang jarang meleset. Firasat ini hadir sebagai bentuk perlindungan sekaligus bimbingan ilahi agar mereka selalu berjalan di jalan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, pemilik ilmu laduni kerap mampu mengambil keputusan yang tepat meskipun tanpa banyak berpikir panjang. Hal ini karena hati mereka sudah terlatih untuk mendengar bisikan kebenaran yang datang dari Allah. Sementara orang lain ragu dan bingung, mereka justru mantap melangkah karena intuisi batinnya begitu jelas. Ketajaman intuisi juga membuat mereka peka terhadap keadaan sekitar. Mereka dapat merasakan jika ada seseorang yang sedang dalam kesulitan, meski orang itu tidak mengungkapkannya. Mereka bisa mengetahui ketika seseorang sedang gelisah, cemas, atau menyimpan beban berat, hanya dengan sedikit interaksi.
Kepekaan ini menjadikan mereka sebagai pribadi yang mudah dipercaya dan dicari orang untuk berbagi. Selain intuisi, salah satu keistimewaan ilmu laduni adalah kemampuan menafsirkan mimpi. Bagi orang kebanyakan, mimpi mungkin hanya dianggap bunga tidur, sesuatu yang tidak penting. Namun bagi pemilik ilmu laduni, mimpi adalah jendela komunikasi spiritual. Mereka bisa memahami simbol-simbol mimpi dan menangkap pesan yang terkandung di dalamnya. Kemampuan menafsirkan mimpi ini bukan hasil belajar dari buku tafsir mimpi semata, melainkan karunia langsung dari Allah. Mereka bisa melihat hubungan antara mimpi dan kenyataan, sehingga mimpi itu menjadi semacam petunjuk, peringatan, atau bahkan kabar gembira dari alam ruhani. Banyak orang yang datang kepada mereka hanya untuk meminta penjelasan tentang mimpi yang dialami. Dalam sejarah, kita sering mendengar kisah para nabi dan orang-orang saleh yang diberikan kemampuan menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf misalnya, terkenal karena karunia ini. Demikian pula orang-orang yang mendapat ilmu laduni, mereka mewarisi sebagian kecil dari hikmah tersebut, sehingga mampu mengungkap makna mimpi dengan ketepatan yang mencengangkan. Menariknya, ketika mereka menafsirkan mimpi, penjelasannya tidak sekadar berupa kata-kata, tetapi seringkali disertai dengan ketenangan hati. Orang yang mendengarnya merasa yakin dan lega, karena apa yang disampaikan terasa masuk akal dan menyentuh perasaan terdalam. Inilah keunikan dari tafsir mimpi yang lahir dari ilmu laduni. Namun perlu diingat, kemampuan menafsirkan mimpi ini tidak digunakan untuk bermain-main atau sekadar mencari sensasi. Pemilik ilmu laduni sangat menjaga karunia tersebut. Mereka hanya menafsirkan jika diperlukan dan dengan niat untuk memberikan manfaat. Hal ini karena mereka sadar bahwa tafsir mimpi adalah amanah besar, yang tidak boleh disalahgunakan. Ketajaman intuisi dan kemampuan menafsirkan mimpi menjadikan mereka seperti pelita di tengah kegelapan. Banyak orang merasa terbantu dengan kehadiran mereka. Mereka bisa memberi arahan dalam kebingungan, menguatkan hati yang lemah, dan menuntun orang agar tidak salah langkah. Semua itu bukan karena kehebatan pribadi mereka, tetapi karena cahaya dari Allah yang menyinari hati mereka. Kehidupan orang yang memiliki ilmu laduni juga seringkali dipenuhi pengalaman spiritual yang sulit dijelaskan. Mereka bisa merasakan tanda-tanda sebelum sesuatu terjadi. Kadang, firasat itu datang dalam bentuk mimpi, kadang pula hadir dalam perasaan yang kuat. Dan ketika hal itu terbukti benar, orang-orang semakin yakin bahwa intuisi mereka bukanlah hal biasa. Meski demikian, pemilik ilmu laduni tetap rendah hati. Mereka tidak pernah mengaku bisa melihat masa depan atau mengetahui semua rahasia. Sebab, mereka paham betul bahwa semua yang mereka ketahui hanyalah sebagian kecil dari hikmah yang diberikan oleh Allah. Mereka sadar bahwa ilmu ini hanyalah titipan, bukan sesuatu yang bisa mereka sombongkan. Ketajaman intuisi ini juga membuat mereka berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Mereka tidak ingin menyakiti orang lain, karena bisa merasakan dampak dari setiap ucapan. Mereka menjaga hati agar tetap bersih, sebab mereka tahu bahwa semakin bersih hati seseorang, semakin jernih pula intuisi yang ia terima. Dengan segala keistimewaan itu, pemilik ilmu laduni mengajarkan kepada kita bahwa mimpi dan intuisi adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jika disikapi dengan bijak, keduanya bisa menjadi petunjuk hidup yang sangat berharga. Namun jika diabaikan atau disalahgunakan, ia bisa menjerumuskan. Karena itu, pemilik ilmu laduni selalu menekankan pentingnya niat yang tulus dan hati yang bersih dalam menerima karunia ini. Pada akhirnya, ketajaman intuisi dan kemampuan menafsirkan mimpi bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk semakin dekat dengan Allah. Semua itu adalah tanda kasih sayangnya, agar manusia tidak tersesat dalam kegelapan hidup. Pemilik ilmu laduni hanyalah perantara yang membawa cahaya, sementara sumber cahaya sejati tetaplah Allah yang Maha Mengetahui. Salah satu ciri paling menonjol dari orang yang memiliki ilmu laduni adalah ketenangan luar biasa dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Ketika kebanyakan orang panik, gelisah, atau terburu-buru mencari jalan keluar,
mereka justru tetap tenang dan sabar. Ketenangan ini bukan dibuat-buat, melainkan lahir dari keyakinan yang dalam bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Ketenangan ini ibarat air jernih yang terus mengalir meskipun di sekelilingnya penuh dengan riak gelombang. Pemilik ilmu laduni melihat masalah bukan sebagai musibah semata, melainkan sebagai ujian yang membawa hikmah tersembunyi. Dengan pandangan ini, mereka bisa menerima kenyataan dengan lapang dada, tanpa harus larut dalam amarah atau kesedihan berlebihan. Mereka memahami bahwa setiap kesulitan pada akhirnya akan melahirkan kemudahan, sebagaimana janji Allah dalam kitab sucinya. Keyakinan inilah yang membuat mereka tidak pernah merasa benar-benar terhimpit. Bahkan di saat situasi terlihat buntu, mereka tetap optimis bahwa jalan keluar pasti akan diberikan. Dalam kehidupan nyata, orang-orang yang memiliki ketenangan semacam ini seringkali menjadi penenang bagi orang lain. Ketika orang sekitar sibuk mengeluh dan panik, mereka justru hadir dengan sikap sabar yang menular. Kehadiran mereka seperti oase di tengah padang pasir, memberikan rasa lega bagi siapa saja yang mendekat. Ketenangan itu bukan berarti mereka tidak merasakan sakit atau kesulitan, melainkan mereka memiliki cara pandang berbeda terhadap cobaan. Bagi mereka, musibah adalah panggilan untuk lebih dekat dengan Allah. Setiap air mata menjadi doa, setiap rasa sakit menjadi penghapus dosa, dan setiap ujian menjadi jalan untuk meraih derajat yang lebih tinggi. Banyak orang yang merasa heran, bagaimana bisa mereka tetap tersenyum di tengah masalah yang besar. Jawabannya sederhana, karena hati mereka sepenuhnya bersandar kepada Allah. Mereka tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan, sehingga kehilangan apapun tidak akan membuat mereka benar-benar hancur. Pemilik ilmu laduni juga mampu melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas. Mereka tidak hanya fokus pada kesulitan saat ini, tetapi juga memikirkan hikmah jangka panjang yang mungkin muncul. Seringkali, mereka menemukan jawaban yang tidak terpikirkan oleh orang lain, justru karena ketenangan hati memberi mereka ruang untuk berpikir jernih. Dalam menghadapi masalah, mereka juga tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Mereka lebih memilih untuk menenangkan hati terlebih dahulu, berdoa, lalu menunggu petunjuk. Dari sikap ini lahirlah keputusan-keputusan yang bijak, karena tidak dilandasi oleh emosi sesaat. Hal ini menunjukkan bahwa ketenangan bukan hanya menenangkan diri sendiri, tetapi juga membawa manfaat nyata dalam kehidupan. Ketenangan yang mereka miliki seringkali membuat orang lain menjadikan mereka sebagai penengah dalam konflik. Karena sikapnya yang sabar, mereka mampu meredam amarah, menenangkan kedua belah pihak, dan menemukan titik tengah yang adil. Dengan begitu, masalah yang seharusnya menjadi besar bisa terselesaikan dengan baik. Ketenangan dalam menghadapi masalah juga menjadikan mereka pribadi yang kuat. Mereka tidak mudah rapuh atau menyerah, meskipun berkali-kali diuji. Justru semakin besar cobaan yang datang, semakin kuat pula iman dan keyakinan mereka. Dari sinilah lahir pribadi yang tegar, yang tidak hanya bisa bertahan untuk dirinya sendiri, tetapi juga menguatkan orang lain. Sikap ini tentu tidak lahir dalam sekejap. Ia tumbuh dari hati yang terus-menerus dilatih untuk ikhlas dan tawakal. Orang yang diberi ilmu laduni menjaga hubungannya dengan Allah sehingga keimanan mereka selalu segar. Ketika badai kehidupan datang, mereka sudah memiliki pondasi kuat yang membuat mereka tidak goyah. Bagi mereka, masalah bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik. Setiap cobaan dianggap sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, dan menguatkan jiwa. Dengan sudut pandang ini, masalah tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi guru kehidupan. Tidak jarang, orang-orang datang kepada mereka hanya untuk mendapatkan ketenangan. Sekadar berbicara atau duduk di samping mereka sudah cukup membuat hati yang resah menjadi lebih tenang. Hal ini terjadi karena ketenangan yang mereka miliki benar-benar tulus, terpancar dari dalam hati, bukan sekadar sikap luar. Ketenangan dalam menghadapi masalah adalah bukti nyata bahwa ilmu laduni bukan sekadar pengetahuan, melainkan cahaya yang membentuk karakter.
Cahaya itu tidak hanya membuat mereka bijak, tetapi juga kuat, sabar, dan penuh keteduhan. Ketenangan ini menjadi bukti bahwa kedekatan kepada Allah melahirkan kekuatan yang melampaui batas manusia biasa. Pada akhirnya, kita bisa belajar dari pemilik ilmu laduni bahwa ketenangan adalah kunci dalam menghadapi segala cobaan hidup. Dengan hati yang tenang, pikiran menjadi jernih, langkah menjadi mantap, dan hidup terasa lebih ringan. Dan ketenangan sejati hanya bisa diraih ketika hati benar-benar bersandar kepada Allah, Sang Pemilik segala solusi. Orang yang memiliki ilmu laduni biasanya tidak banyak berbicara. Mereka memilih kata dengan sangat hati-hati, seakan setiap ucapan harus membawa manfaat. Bagi mereka, berbicara bukan sekadar mengeluarkan suara, tetapi juga menyampaikan pesan yang mengandung makna mendalam. Inilah mengapa setiap kata yang keluar dari mulut mereka sering terasa menenangkan dan menyejukkan hati. Kata-kata mereka lahir dari hati yang tulus, bukan dari keinginan untuk terlihat pintar atau berwibawa. Itulah sebabnya, ucapan mereka memiliki daya pengaruh yang kuat. Ketika orang lain berusaha keras merangkai kalimat indah, mereka justru dengan sederhana bisa menyampaikan sesuatu yang lebih dalam dan membekas di hati pendengarnya. Salah satu ciri khas cara mereka berkomunikasi adalah tidak tergesa-gesa. Mereka berbicara dengan tenang, penuh pertimbangan, dan selalu menyesuaikan dengan keadaan lawan bicara. Bahkan dalam diam sekalipun, kehadiran mereka mampu menyampaikan pesan. Diam mereka bukan kekosongan, melainkan keteduhan yang membuat orang di sekitar merasa nyaman. Dalam percakapan, mereka tidak pernah merendahkan atau menyinggung orang lain. Sebaliknya, mereka memilih kata-kata yang lembut, tetapi penuh hikmah. Mereka tahu kapan harus berbicara, kapan harus mendengar, dan kapan harus memberi ruang kepada orang lain untuk mengekspresikan diri. Sikap ini menjadikan mereka teman bicara yang sangat dirindukan banyak orang. Keunikan komunikasi mereka adalah, pesan yang disampaikan tidak hanya didengar, tetapi juga dirasakan. Seolah-olah ada energi yang mengalir dari kata-kata mereka, menembus hati pendengarnya. Hal ini terjadi karena ucapan mereka tidak terputus dari hati yang selalu terhubung dengan Allah. Setiap kata lahir dari kesadaran spiritual yang mendalam. Selain perkataan, aura yang terpancar dari diri mereka juga penuh hikmah. Tanpa berbicara pun, orang bisa merasakan ketenangan dan kedamaian hanya dengan berada di dekat mereka. Kehadiran mereka bagaikan cahaya yang menyinari ruangan, membuat suasana menjadi lebih tenang dan tenteram. Inilah aura spiritual yang tidak bisa dibuat-buat. Aura tersebut muncul karena hati mereka bersih dari kebencian, iri, atau kesombongan. Mereka hidup dengan ketulusan, sehingga wajah dan gerak-gerik mereka memancarkan kejujuran. Orang-orang yang bertemu mereka biasanya merasakan kenyamanan yang sulit dijelaskan. Bahkan terkadang, masalah yang terasa berat seolah menjadi ringan hanya dengan duduk bersama mereka. Komunikasi mereka juga jauh dari kata-kata sia-sia. Mereka tidak suka membicarakan hal yang tidak bermanfaat. Jika tidak ada hal penting, mereka memilih diam. Namun ketika berbicara, yang keluar adalah nasihat, pengingat, atau kata-kata sederhana yang penuh makna. Itulah mengapa ucapan mereka lebih sering diingat orang, meski hanya sepatah dua patah kata. Dalam memberi nasihat, mereka tidak pernah memaksa. Mereka tidak berkata dengan nada menggurui, melainkan menyentuh hati lawan bicara dengan kelembutan. Nasihat yang disampaikan seringkali terasa seperti percakapan biasa, tetapi setelah direnungkan, ternyata mengandung hikmah yang dalam. Cara ini membuat orang lain lebih mudah menerima pesan yang disampaikan. Banyak orang yang mengaku merasa damai setelah berbicara dengan mereka. Seolah-olah percakapan itu bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga doa dan energi positif yang mengalir. Bahkan ada yang merasa hatinya tercerahkan, meskipun hanya mendengar kalimat sederhana seperti ajakan untuk bersabar atau bersyukur. Kekuatan komunikasi mereka terletak pada keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Apa yang mereka katakan tidak bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Karena itu, ucapan mereka memiliki bobot yang berat. Orang lebih percaya,
karena mereka melihat contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari pemilik ilmu laduni. Aura penuh hikmah juga membuat mereka menjadi panutan tanpa harus diminta. Orang merasa segan sekaligus nyaman berada di dekat mereka. Kehadiran mereka saja sudah menjadi pelajaran, bagaimana seseorang bisa bersikap tenang, sabar, dan penuh kasih. Mereka mengajar tanpa harus duduk di kelas, dan menasihati tanpa harus mengucapkan banyak kata. Sikap rendah hati juga menjadi bagian penting dalam cara mereka berkomunikasi. Mereka tidak pernah meninggikan suara atau merasa lebih pintar dari orang lain. Justru, mereka sering merendah, bahkan memberikan pujian tulus kepada lawan bicara. Hal ini membuat orang merasa dihargai dan didengar, sehingga pesan yang mereka sampaikan lebih mudah diterima. Keindahan komunikasi mereka menunjukkan bahwa ilmu laduni bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana pengetahuan itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata-kata yang lembut dan aura yang menenangkan, mereka bisa menyentuh hati banyak orang tanpa harus berusaha keras. Inilah bukti bahwa ilmu laduni adalah cahaya yang mengalir dari hati menuju hati. Akhirnya, kita bisa belajar bahwa kekuatan komunikasi bukan terletak pada seberapa indah kata-kata yang dirangkai, melainkan pada ketulusan hati yang melandasinya. Pemilik ilmu laduni mengajarkan bahwa ucapan yang lahir dari hati yang terhubung dengan Allah akan selalu membawa hikmah, meskipun hanya dalam kalimat yang sederhana. Inti dari ilmu laduni terletak pada hubungan yang sangat erat antara seorang hamba dengan Allah. Mereka yang diberi karunia ini tidak hanya sekadar beriman, tetapi benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Hubungan ini begitu dalam, sehingga setiap langkah, setiap ucapan, bahkan setiap tarikan napas terasa seperti bagian dari ibadah. Rasa dekat dengan Allah membuat mereka selalu merasa diawasi dan ditemani. Mereka tidak pernah merasa sendirian, sekalipun sedang menghadapi cobaan terberat. Keyakinan ini menghadirkan ketenangan luar biasa, karena mereka percaya sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup adalah ketentuan terbaik dari Sang Pencipta. Kekuatan spiritual semacam ini tidak datang begitu saja. Ia lahir dari hati yang terus dilatih untuk berserah diri, dari jiwa yang dibiasakan untuk ikhlas, dan dari pikiran yang senantiasa dijaga agar tetap bersih. Orang yang diberi ilmu laduni menjadikan doa, zikir, dan ibadah sebagai bagian dari napas kehidupannya. Semua itu memperkuat hubungan mereka dengan Allah. Kedekatan tersebut melahirkan rasa syukur yang sangat dalam. Mereka melihat segala sesuatu, baik besar maupun kecil, sebagai nikmat yang patut disyukuri. Bahkan hal-hal sederhana seperti udara yang dihirup atau cahaya matahari yang menyinari, mereka pandang sebagai bukti kasih sayang Allah. Rasa syukur inilah yang membuat hidup mereka terasa ringan dan penuh kebahagiaan. Hubungan kuat dengan Sang Pencipta juga menjauhkan mereka dari ambisi duniawi yang berlebihan. Mereka tidak terikat pada harta, jabatan, atau popularitas. Semua itu bagi mereka hanyalah titipan sementara yang sewaktu-waktu bisa hilang. Karena itu, mereka menjalani hidup dengan lebih tenang, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah tergoda oleh gemerlap dunia. Nilai kehidupan yang mereka pegang pun berbeda dengan kebanyakan orang. Mereka lebih mementingkan kebersihan hati, ketulusan niat, dan kebaikan akhlak daripada sekadar penampilan luar. Mereka percaya bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang terlihat di mata manusia, tetapi apa yang bernilai di sisi Allah. Kesadaran ini membuat mereka selalu berusaha menjaga hati dari sifat iri, dengki, atau sombong. Mereka tahu bahwa hati adalah cermin dari hubungan dengan Allah. Jika hati bersih, maka segala sesuatu akan terasa jernih. Namun jika hati kotor, maka semua akan terasa gelap. Dengan hati yang terjaga, mereka lebih mudah menerima cahaya hikmah yang diturunkan. Hubungan yang erat dengan Allah juga membentuk sikap sabar yang luar biasa. Mereka tidak mudah putus asa ketika menghadapi cobaan, karena mereka yakin semua ujian membawa kebaikan tersembunyi. Kesabaran ini bukan sekadar menahan diri, tetapi juga kemampuan untuk melihat sisi positif dalam setiap keadaan. Dari sinilah lahir kekuatan jiwa yang membuat mereka tegar.
Mereka juga menanamkan nilai kehidupan yang sederhana. Tidak hidup berlebihan, tidak mengikuti hawa nafsu tanpa kendali, dan selalu menjaga keseimbangan. Kesederhanaan ini membuat mereka lebih dekat dengan orang banyak, karena tidak ada sekat yang memisahkan mereka dengan masyarakat sekitar. Justru dengan kesederhanaan itu, aura mereka semakin terasa mulia. Kedekatan dengan Sang Pencipta juga memunculkan rasa kasih sayang yang luas kepada sesama makhluk. Mereka tidak hanya peduli kepada manusia, tetapi juga kepada alam dan hewan. Semua ciptaan Allah mereka hargai, karena bagi mereka, mencintai ciptaan berarti mencintai Sang Pencipta. Dari sini lahir sikap penuh welas asih yang menyentuh siapapun yang mengenalnya. Nilai kehidupan yang mereka bawa adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Mereka tetap bekerja, berusaha, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi semuanya dilakukan dengan niat ibadah. Mereka tidak melupakan dunia, tetapi juga tidak terikat olehnya. Bagi mereka, dunia hanyalah jalan menuju kehidupan abadi. Kedekatan mereka dengan Allah juga membuat mereka lebih peka terhadap bisikan hati nurani. Mereka jarang melakukan hal yang bertentangan dengan nilai kebaikan, karena hati mereka segera mengingatkan. Seolah-olah ada kompas spiritual yang selalu menuntun mereka agar tidak jauh dari jalan yang benar. Hubungan kuat ini juga membangun rasa tawakal yang mendalam. Mereka percaya bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan hanyalah ikhtiar, sementara hasilnya sepenuhnya ditentukan oleh Allah. Dengan keyakinan ini, mereka tidak pernah merasa terbebani berlebihan. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya dengan lapang dada. Semua nilai kehidupan yang lahir dari ilmu laduni sesungguhnya adalah pantulan dari cinta kepada Sang Pencipta. Semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin damai hidupnya, semakin indah akhlaknya, dan semakin bijak setiap tindakannya. Itulah inti dari ilmu laduni, pengetahuan yang lahir dari hubungan Allah. Hubungan kuat dengannya akan melahirkan kebijaksanaan, ketenangan, dan kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Inilah nilai tertinggi dari ilmu laduni, sebuah jalan untuk hidup selaras dengan Sang Pencipta.